Perilaku konsumen penting untuk dipelajari karena dapat membantu perusahaan atau pemasar mencari tahu hal apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Upaya mencari tahu, mengenal, memahami, dan mempelajari perilaku konsumen merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting dalam dunia pemasaran. Maka dari itu, perusahaan atau pihak pemasar harus berusaha mempelajari bagaimana perilaku atau sikap konsumen ketika mencari produk. Perilaku konsumen juga penting dipelajari guna mengikuti perkembangan penjualan atau perdagangan saat ini. Saat konsumen memutuskan membeli produk, hal ini akan berdampak pada nilai-nilai penjualan perusahaan. Setelah membeli dan mengonsumsinya, perusahaan atau pemasar akan berupaya mencari tahu seberapa besar peluang konsumen untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Pembahasan kedua yaitu kondisi perilaku konsumen saat ini. Apakah ada perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Tentunya ada ya guys. Perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa. Pandemi Corona telah menempatkan banyak orang pada krisis sosial dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan perilaku konsumen di masa pandemi ini. Adapun beberapa perubahan perilaku konsumen pada saat pandemi. Yang pertama, konsumen lebih berfokus pada nilai. Pada era pandemi, konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan cenderung menyampingkan ego atau hedonisme yang dimiliki. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, atau pencuci barang akan menjadi barang yang mulai disasar oleh konsumen, baik saat atau pasca krisis. Selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen, atau minuman-minuman kaya gizi seperti jelly atau susu juga akan menjadi hal yang diutamakan oleh konsumen. Kedua, ada bangkitnya tren grup buying. Grup buying tersendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon. Contoh yang menjadi konsumen di masa pandemi. Hal ini disebabkan perubahan perilaku kecenderungan orang mengeluarkan uang lebih saat pandemi. Orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu demi mendapatkan potongan harga. Kemudian belanja online yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online pada marketplace atau e-commerce. Motivasi bisa diartikan sebagai suatu dorongan yang menggerakkan konsumen untuk memutuskan bertindak ke arah pencapaian tujuan, yaitu memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Teori motivasi juga membantu pemasar dalam memahami bagaimana konsumsi konsumen dipengaruhi oleh kebutuhan mereka. Sebagai contoh, seorang konsumen tertarik untuk membeli Aqua ukuran tertentu karena berharap bahwa dengan membelinya, dia bisa ikut memberi sumbangan pada gerakan pengadaan air bersih yang diprogramkan oleh Aqua. Oke, selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Walaupun pemasar tidak dapat mengubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui karakteristik kepribadian mana yang mempengaruhi respon khusus konsumen, mereka dapat berusaha menarik perhatian melalui sifat-sifat relevan yang melekat pada kelompok konsumen yang menjadi target mereka. Dan yang terakhir, emosi.
Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu. Bisa karena harga yang lebih murah, akses yang lebih mudah, atau pilihan yang lebih banyak. Namun, selain dari itu, ada satu hal lagi yang juga sangat efektif untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli, yakni emosi. Manusia membeli berdasarkan emosi dibandingkan dengan logika. Contohnya saja kreativitas desain dan aspek artistik visual dalam menentukan desain merek. Packaging, gerai, maupun iklan berperan aktif dalam menjalin hubungan emosional antara merek dengan konsumen. Desain adalah ekspresi yang paling ampuh dari sebuah merek dan menghidupkan ide-ide hebat melalui desain merupakan cara terbaik dalam menciptakan hubungan yang kekal antara produk dan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.